Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin amin. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang program linier untuk mencari nilai optimum. Langsung saja ya, kita ke pembahasan yang pertama ini tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini yang harus kita kuasai ya, yang itu pertama menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan konseptual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Nah, yang kedua menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Nah, ini nilai optimum suatu bentuk objektif. Nah, di sini dalam program linier, bentuk objektif atau biasa disebut fungsi objektif adalah bentuk atau fungsi fx, y sama dengan ax plus by yang hendak dioptimumkan. Nah, jadi maksudnya dioptimumkan itu bisa dimaksimalkan atau nilai maksimal ya, atau bisa diminimumkan atau memiliki nilai yang minimum, tergantung dari yang diinginkan dari soalnya ya. Nah, nilai optimum bentuk objektif itu dapat ditentukan menggunakan dua cara, bisa dengan garis selidik ataupun bisa menggunakan titik pojok. Jadi bisa kalian pilih cara yang kalian anggap mudah ya. Nah, ini yang pertama ini kita akan mempelajari cara menentukan nilai optimum bentuk objektif dengan menggunakan metode titik pojok yang dilakukan dengan cara menghitung nilai fungsi objektif fx, y sama dengan ax ditambah by untuk setiap titik pojoknya itu x, y. Nah, jadi titik pojoknya itu berupa titik koordinat x, y ya, dari daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini langkah-langkah menentukan nilai optimum dari fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok. Nah, yang pertama itu tentukan daerah penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan yang sudah diketahui. Yang kedua, tentukan semua titik-titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. Nah, jadi kalian cari dulu nih titik-titik pojoknya yang mana saja. Yang ketiga, kalian substitusikan setiap titik pojok yang sudah ditentukan ya ke dalam fungsi objektif yang diketahui. Nah, yang keempat, berdasarkan hasil dari langkah ketiga, tetapkan nilai maksimum atau minimumnya. Jadi berdasarkan soalnya yang dicari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Kalau nilai maksimum berarti nilai tertinggi atau nilai terbesar di antara nilai yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, kalau nilai dicari nilai minimumnya berarti nilai yang paling kecil atau terendah ya dari nilai yang sudah didapat gitu ya. Nah, biar lebih gampang kalian perhatikan terus ya. Nah, ini apabila suatu persoalan program linier memiliki bentuk objektif fx, y sama dengan ax plus by, maka garis selidik memiliki persamaan ax plus by sama dengan k untuk k anggota dari bilangan real. Nah, ini menggunakan metode garis selidik. Kalau tadi menggunakan langkah menggunakan metode titik pojok, yang ini menggunakan metode garis selidik. Nah, dengan mengambil beberapa nilai k, akan diperoleh himpunan garis-garis saling sejajar yang dinamakan garis selidik.
satu di antara garis-garis itu akan melalui suatu titik yang mengakibatkan nilai objektif mencapai minimum. Nah, jadi dari satu garis tersebut nanti dia akan berada di titik yang menyebabkan fungsi objektif tersebut bernilai maksimum ataupun minimum. Nah, ini langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode garis lidik. Yang pertama, kalian buat garis AX plus BY sama dengan K. Nah, ini dengan AX plus BY merupakan bentuk objektif yang dicari nilai optimumnya. Untuk mempermudah, biar mempermudah kita ambil K-nya itu perkalian antara A dan B, atau perkalian antara koefisien X dengan koefisien B, koefisien Y maksudnya ya. Nah, yang kedua, buatlah garis-garis sejajar AX plus BY sama dengan K, yaitu dengan cara mengambil K yang berbeda atau menggeser garis AX plus BY sama dengan K ke kiri atau ke kanan. Nah, jadi setelah dibuat garis sejajar itu kita bisa ngambil nilai K yang berbeda, atau bisa kita menggeser garisnya mau ke kiri mau ke kanan, itu sesuai dengan keinginan atau nilai optimum yang dicari. Nah, ini ya lanjutannya. Jika AX plus BY sama dengan K1 adalah garis yang paling kiri pada daerah penyelesaian yang melalui titik X1, Y1, maka K1 sama dengan AX1 plus BY1 yang merupakan itu nilai minimumnya. Nah, jika AX plus BY sama dengan K2 adalah garis yang paling kanan pada daerah penyelesaian yang melalui titik X2, Y2, maka K2 sama dengan AX2 plus BY2 merupakan nilai maksimum. Jadi kalau misalkan garis yang tadi itu dia ke arah sebelah kiri ya, yang paling kiri pokoknya, nah berarti dia itu merupakan nilai minimumnya yang ada di garis AX plus BY sama dengan K itu ya. Nah, sebaliknya kalau ada yang di paling kanan berarti itu merupakan nilai maksimum ya yang dicarinya. Nah, langsung saja ya, karena kalau cuma teori itu pusing, lebih baik kita langsung mengerjakan contoh soal. Nah, ini contoh soal yang pertama. Jika segi 5 OPQRS, OPQRS itu yang mana? Kita ganti dulu ke pointernya jadi laser. Nah, ini nih ya, ini O nih, ini titik O, P ini titik P, ini titik Q, ini titik R, ini titik S ya. Itu merupakan himpunan penyelesaian program linier. Nah, berarti yang di sini nih, yang di dalam ini merupakan daerah penyelesaiannya ya. Maka nilai maksimum fungsi sasaran, nah fungsi sasaran itu nama lain dari fungsi objektif ya. X plus 3Y terletak di titik mana? Nilai maksimum nih, ingat. Berarti kita cari nilai yang paling tinggi di antara 4 buah titik ini, yaitu 0. Ini kan titik O itu kan 0,0, P itu 6,0, Q itu 5,3, R itu 2,5, dan S 0,3. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini kan sudah ditentukan titik-titik pojoknya ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 titik pojok ya. Karena ini 0,0 sudah pasti ini bukan titik maksimum ya. 0, apapun dikalikan 0 ya hasilnya 0. Iya, berarti ini bukan merupakan titik maksimum. Yang A ini sudah salah ya. Berarti kita tinggal menentukan titik maksimum mencari nilai dari titik pojoknya yang dari P, Q, R, dan S ya. Langsung saja kita masukkan. Nah, ini lihat. Nah, 0,0 itu sudah pasti nilainya 0 kan? Iya, kenapa nilainya 0 ya? Kamu kalikan saja. 3 kali 0 ya 0.
Ini X nya 0, berarti 0 tambah 0 ya 0 lah gitu. Nah sekarang titik P itu dia berada di titik 6,0. 6 nya itu adalah X, jadi yang sebelah kiri ini itu merupakan X nya ya, sedangkan yang sebelah kanannya itu merupakan Y. Jadi kalian hanya tinggal mensubstitusikan langsung saja ke dalam fungsi objektifnya. Nah berarti di sini 6 ditambah 3 kali 0, 3 kali 0 ya 0, berarti 6 tambah 0 6. Ini 5,3, berarti 5 ditambah 3 kali 3 ya, berarti 3 kali 3 9, 5 tambah 9 14. 2 ditambah 3 kali 5, 3 kali 5 15, 15 tambah 2 17. 0 tambah 3 kali 3, berarti 3 kali 3 9, 0 tambah 9 9. Dari keempat nilai ini yang paling besar nilai yang mana? Ya itu 17. Paham kan ya? Jadi ini kan X plus 3Y, X nya itu berarti tinggal ini digantinya 6 5 2 0. Sedangkan 3 tulis lagi nih, ini 3 3 3 3. 3 nya dari mana? Dari sini nih, fungsi objektif. Y nya dari sini diambil 0 3 5 3, 0 3 5 3 gitu ya. Oke Bapak, yakin kalian mengerti maksudnya ya. Nah jadi nilai maksimum fungsi sasaran X plus 3Y adalah 17, karena yang ditanyakan nilai maksimum. Kalau ditanyakan nilai minimum pasti 0 ya, karena di sini titik maksimumnya, titiknya itu yang paling kecil 0,0 sudah pasti 0. Kalau tidak ada 0,0 misal ya, yang ini misal titik O nya ini nggak ada, berarti yang paling maksimum itu adalah ini 6, itu ada di titik P 6,0 gitu ya. Paham kan? Paham, mantap. Nah sekarang contoh kedua. Sesuai gambar berikut tentukan nilai maksimum fx, y sama dengan 4x plus 5y di daerah yang diarsir. Nah ini diarsir nih, diarsir ini yang berwarna kuning. Nah di sini sudah diketahui titik pojoknya yaitu 0,0 ya, dan ini berapa kalau ini? Nah, kita tulis pakai pena. Yang ini 0,0 ya, betul 0,0. Yang ini, nah cara menentukan titik koordinat itu lihat di sini kan titiknya ini ya, dia ada di sumbu X, berarti yang ada di sumbunya dulu yang ditulis, berarti 2 ini kepunyaan X, berarti 2,0. Kenapa 0? Ya karena dia Y nya itu tidak ada ya, hanya berada di titik sumbu X saja. Nah yang ini dia 2 nya ada di sumbu Y, berarti ini X nya adalah 0,2. Nah ada lagi nggak titiknya? Ada Pak, yang mana? Iya betul yang ini ya. Nah ini berapa titiknya? Nah berarti yang ini harus kita cari dulu titiknya. Oke. Nah pembahasannya ini di sini ya, untuk menentukan apa namanya, titik perpotongan titik dua garis tadi itu kan ada dua buah garis ya nih. Yang ini nih ada dua buah garis, ini dengan ini. Nah ini ada titik di sini, ada pertemuan atau perpotongan dari dua buah garis ya. Nah titik potongnya ini berapa? Nah, kita cari ya. Nah menggunakan ini, jadi kita bisa menentukan titik potong dari dua buah garis itu dengan cara apa ya, menggunakan eliminasi atau substitusi persamaan linier dua variabel ya. Nah bagaimana cara menentukan persamaan garisnya? Nah ini kita menggunakan hukum Hess, nah disebutnya hukum
hash, bukan s ya, hash gitu. Persamaan garis yang melalui titik-titik B, 0 dan 0, A. Nah, adalah X per B plus Y per A sama dengan 1. Atau biasa kita gunakan rumus yang paling mudah, yaitu yang ini. AX plus BY sama dengan AB. Oke? Iya. Nah, jadi ini merupakan persamaan garisnya. Nih. Ya, jadi A-nya itu adalah nilai dari yang ada di sini nih. Ya, di sumbu Y, angka yang ada di sumbu Y tambahkan dengan X plus BY-nya itu B-nya angka yang ada di sumbu X tambahkan dengan Y sama dengan AB. AB itu berarti perkalian antara A dan B. Nah, oke. Langsung saja ya, di sana kan tadi terdapat dua buah titik ya yang dilalui oleh garis, yaitu titik 2,0 dan 0,4. Berarti dia memiliki persamaan garis yaitu 4x plus 2y sama dengan 0. Nah, ini 4 ini 0,4 ini berarti dia ada di sumbu y ini. Sedangkan ini di sumbu x. Berarti sumbu y dulu 4 tambahkan x ditambah 2. Nah, tinggal ditulis y-nya, y-nya dari sini ya. Sama dengan 8. 8 itu perkalian antara 4 dan 2, 8. Atau bisa disederhanakan dengan cara dibagi berapa? 2. Jadi hasilnya 2x plus y sama dengan 4. 4x dibagi 2, 2x. 2y dibagi 2 tinggal y. 8 dibagi 2 tinggal 4. Nah, berarti ini persamaan garis yang pertama. Nah, yang kedua, persamaan garisnya sama caranya ya. Nah, persamaan garis tersebut kan melalui titik 3,0 dan 0,2. Berarti yang y-nya itu yang 2 ini. Berarti 2x ditambah 3y sama dengan 6. 6 hasil perkalian dari 2 dan 3. Nah, ini bisa disederhanakan nggak? Tidak bisa ya, karena ini sudah angka paling sederhana. 2, 3 itu sudah sederhana ya. Iya. Kalau misalkan tadi tidak disederhanakan, pengen yang 4x plus 2y sama 8, boleh nggak? Boleh. Bebas ya, yang penting kalian paham. Ini disederhanakan agar nanti proses pengerjaannya, penghitungannya mudah angkanya. Seperti itu ya. Langsung. Nah, persamaan tadi yang sudah kita tentukan 2x plus y sama dengan 4 ini merupakan persamaan garis yang tadi tuh melalui titik 2,0 dan 0,4 ini maksudnya ya. Dan yang berikutnya persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 itu dia untuk garis yang melalui titik 3,0 dan 0,2. Nah, kita dari kedua buah persamaan ini ya, sama ini, kita akan menentukan titik potongnya yang ini nih. Iya, langsung saja kita menggunakan rumus eliminasi ataupun substitusi. Nah, di sini 2x plus y sama dengan 4. Nah, 2x plus y sama dengan 4 dari sini ya. Di bawahnya ada 2x plus ini 3y-nya kurang ya, mohon maaf. Sama dengan 6. Nah, lihat. Kalian sudah mempelajari eliminasi dan substitusi atau gabungan ya di kelas 1 ya, yaitu di materi atau di bab sistem persamaan linier 2 variabel atau biasa disingkat SPLDV. Nah, bagi kalian yang masih lupa atau belum ingat ya, tolong dibuka lagi materi tersebut karena ini berkaitan dengan materi tersebut ya. Kalian pelajari lagi biar kalian paham di sini. Nah, di sini 2x plus y sama dengan 4 dan 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, di sini kita akan mengeliminasi, ini menggunakan eliminasi dulu ya. Mengeliminasi salah satu variabel. Lihat di sini menggunakan tanda
pengurangan. Kenapa menggunakan tanda pengurangan? Karena kita akan mengeliminasi X. Kenapa eliminasi X dulu? Kenapa bukan Y dulu? Nah, lihat. Di sini koefisien dari X sudah sama. Nah, jika koefisien dari X-nya sudah sama, maka kita bisa langsung mengeliminasinya. Seperti itu ya. Sini koefisien itu yang mana? Ini angka yang ada di depan X-nya, variabelnya di depan variabel itu angka 2. Karena sama-sama angka 2, berarti kita kurangi. Terus tandanya juga sama-sama positif, maka yang diambil pengurangan. Misal kalau tandanya salah satu ada yang negatif atau berbeda tandanya antara persamaan 1 dan persamaan 2, di sini baru ditambah gitu ya. Ayo, ingat lagi cara menggunakan eliminasi. Nah, karena di sini kita kurangkan, berarti 2x dikurang 2x ya, 0 ya, nggak perlu ditulis. Y dikurang 3y berarti min 2y. Artinya ini di sini 1 ya, ini 1. 1 dikurang 3 itu kan negatif 2. Tinggal tambahkan y. 4 dikurang 6 negatif 2. Maka nilai y-nya itu adalah 1. Dari mana? Hasil pembagian min 2 dibagi min 2, yaitu 1. Seperti itu ya. Jadi kita telah mendapatkan di sini titiknya itu adalah, sebentar, y-nya dulu, yaitu adalah 1. Nah, sekarang kita mencari x-nya. Bagaimana caranya? Tinggal disubstitusikan nilai y sama dengan 1 ke dalam salah satu persamaan garis yang diketahui nih. Ini kemana? Berarti ke sini nih ya. Jadi y sama dengan 1 kita substitusikan ke persamaan 2x plus y sama dengan 4. Maka diperoleh, tinggal diganti y-nya menjadi angka 1. Angka 1 dari mana? Dari sini gitu. Jadi 2x plus 1. Nah, tadinya y kan diganti dengan 1. Nah, kalau misalkan di sini ada 2y berarti 2 kali 1 gitu loh. Sama dengan 4. Berarti nilai x-nya sama dengan 3/2 dari mana? Ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Ya. Jadi nanti ya bakalan menjadi 2x sama dengan 4 dikurang 1. Nah, 4 dikurang 1 kan 3. Nah, bener kan 3? Nah, 2-nya dari x-nya. Berarti ntar ini dapat x sama dengan 3/2. Seperti itu, oke? Jelas ya? Jadi nilai x-nya di sini 3 per, mohon maaf ya kalau tulisannya jelek karena ini tidak terbiasa menggunakan mouse. Oke, 3/2,1. Berarti kita telah mendapatkan 4 buah titik yang diperlukan. Paham ya? Iya, paham. Setelah itu apa? Ya kita substitusikan ke fungsi objektifnya. Nah ya. Nah tadi kan fungsi objektif atau fungsi tujuan atau biasa disebut fungsi sasaran juga. Jadi namanya bisa beda-beda, tapi bentuknya sama kayak gini ya. F x, y, atau biasanya bisa ada yang juga menulis z. Nah sama aja. Berarti di sini nah, titiknya 0,0, 0,2, 2,0 dan 3/2,1. Nah, ini menggunakan begini juga boleh tabelnya. Kalau mau tadi kayak contoh pertama juga boleh. Ini kita kasih cara mengerjakan yang berbeda. Jadi di sini 4x, berarti khusus x-nya dulu. X-nya kan 0. Dikalikan dengan 4 berarti 0. 0 dikalikan dengan 4, 0 juga. 2 nih, 2 yang ini dikalikan dengan 4 berarti 8. Ini 3/2 dikalikan 4 berarti 6. 4 kali 3 kan 12 dibagi 2 6. Nah sekarang yang y-nya 0 kali 5 berarti 0. 2 kali 5 berarti 10. 0 kali 5 0 juga. 1 kali 5 berarti 5. Tinggal dijumlahkan deh. 0 tambah 0 ya 0. 0 tambah 10 ya betul 10. 8 tambah 0 ya 8. 6 tambah 5 ya betul 11.
Berarti dari 4 buah nilai yang sudah kita dapatkan, mana yang merupakan nilai maksimumnya? Ya, betul ya. Jadi nilai maksimumnya adalah 11. Paham kan? Gampang kan ya? Iya. Anak Bapak pinter-pinter semua. Nah, ini yang contoh ketiga. Ya. Jika diketahui bahwa P sama dengan X plus Y dan Q sama dengan 5X plus Y, maka nilai maksimum dari P dan Q pada sistem pertidaksamaan X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 12, dan 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 12 adalah, nah kita mencari nilai maksimum dari P dan Q. Berarti P dan Q ini merupakan fungsi objektifnya. Oke, bagaimana caranya? Ya, kita akan bahas. Nah, langkah yang harus kita kerjakan adalah menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang ada ya. Pertama, kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini. Tadi kan garisnya itu adalah, bukan garis, pertidaksamaannya itu adalah X plus 2Y, pertidaksamaan yang pertama ya. Nih, pertidaksamaan yang pertama itu X plus 2Y kurang dari 12. Nah, pertidaksamaannya kita ubah menjadi persamaan, makanya ini diganti jadi sama dengan, untuk mencari titik potong. Nah, yang pertama titik potong terhadap sumbu Y. Berarti kalau titik potong terhadap sumbu Y, nilai X-nya ini sama dengan 0. Jadi yang pertama itu nilai X-nya sudah pasti 0 ya. Nah, tinggal disubstitusikan ke dalam persamaan garis yang ini. Nah, berarti jadi 0 ditambah 2Y sama dengan 12. Berarti 0 tambah 2Y ya tetap 2Y sama dengan 12. Berarti Y-nya 12 dibagi 2, hasilnya 6. Jadi titik potong terhadap sumbu Y yaitu adalah 0,6. Nah, selanjutnya titik potong terhadap sumbu X. Berarti untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, Y-nya harus sama dengan 0. Ya. Nah, di sini X-nya nggak usah diganti 0, bukan dari sini ya. Ini beda lagi, udah beda kasus nih. Jadi sini Y sama dengan 0, maka X ditambah 2 kali 0. Yang tadinya harusnya Y diganti dengan 0. Sama dengan 12. Maka 2 kali 0 kan 0, jadi nggak perlu tulis. Jadi X sama dengan 12. Titik potong terhadap sumbu X yaitu adalah 12,0. Nah, yang kedua, tadi garisnya adalah, garis awalnya pertidaksamaannya 2X, bukan garis ya, tapi pertidaksamaannya 2X plus Y kurang dari 12. Kurang dari atau sama dengan 12. Nah, ini juga diubah menjadi persamaan garis, yaitu 2X plus Y sama dengan 12. Sama seperti tadi, kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini X-nya sama dengan 0, maka 2 kali 0. Nah, X-nya diganti ya. Tambah Y sama 12. Bahkan nilai Y-nya sama dengan 12. Titik potong terhadap sumbu Y yaitu adalah 0,12. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Jadi 2X plus 0 sama dengan 12. 2X sama dengan 12. Jadi X sama dengan 12 dibagi 2 yaitu 6. Maka titik potong terhadap sumbu X untuk garis yang di atas ini adalah 6,0. Seperti itu ya, gampang ya. Ini kenapa sama angkanya? Karena garisnya itu angkanya hampir sama, mirip-mirip gitu ya. Nah, langkah yang kedua apa? Kemudian kita cari titik potong garis antara 2X plus Y sama dengan 12 dan
X plus 2Y sama dengan 12 dengan cara eliminasi dan substitusi. Berarti ini sama caranya dengan yang ada di contoh kedua yang tadi kita bahas. Nah, ini lihat. Di sini kan 2X plus Y sama dengan 12 dan X plus 2Y sama dengan 12. Ya. Kalau tadi di contoh kedua langsung dikurangi atau dijumlahkan. Ya, kalau di sini tidak bisa langsung dikurangi. Kenapa? Karena variabel koefisien dari variabel X dan koefisien dari variabel Y angkanya berbeda. Yang ini variabel X yang atasnya 2, bawahnya 1. Sedangkan yang Y atasnya 1, bawahnya 2. Jadi beda. Makanya kita harus menyamakan angkanya atau koefisiennya. Misal di sini kita ingin mengeliminasi variabel X. Berarti koefisien dari X haruslah sama. Gitu ya. Berarti gimana? Ya kita kalikan. Kalikannya berapa? Ya, dengan angka yang sama saja di sini lihat. Di sini yang atas kan koefisien X-nya 2, yang bawah koefisien X-nya 1. Berarti tinggal kita tukar atas kali 1, bawah kali 2. Paham? Ya, jadi dari mana 1 dan 2 ini? Yaitu koefisien dari X-nya. Yang atas koefisien X-nya 2, yang bawah koefisien X-nya 1, ditukar yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Sehingga diperoleh kan 2X kali 1 tetap 2X, Y kali 1 tetap Y, 12 kali 1 tetap 12. Yang bawah X kali 2 berarti jadi 2X, 2Y kali 2 jadi 4Y, 12 kali 2 jadi 24. Lihat di sini. Berarti ini udah nggak kepake untuk di sini ya. Yang di sini ada nggak yang sama? Ada, yaitu 2X. Ya pasti ada lah. Karena kita ingin mengeliminasi salah satu variabel, jadi harus sama koefisiennya. Kalau nggak sama berarti kamu salah pengaliannya. Jadi ini dikurangi 2x kali 2x dikurang 2x ya 0 ya, tidak perlu ditulis. 4 dikurangi 4y berarti min 3y. 12 dikurangi 24 min 12. Maka y nya adalah min 12 dibagi min 3 yaitu 4. Nah, titik koordinat y-nya sudah ada yaitu 4. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam persamaan, salah satu persamaan. Kita ambil yang paling yang bawah ini nih ya. Ya, berarti ini y-nya ada y-nya lupa. Salah. Bukan. Mohon maaf. Bukan ngambil dari sini, bukan ya. Tapi persamaan yang ini yang paling atas. Di sini kan 2x plus y sama dengan 12. Ya, jadi di sini kita ambilnya 2x plus y sama dengan 12. Ya, kan y-nya sama dengan 4, berarti tinggal diganti y-nya 4. Nah, jadi 2x plus 4 sama dengan 12. Maka 2x sama dengan 12 dikurang 4. Kenapa dikurang 4? Ya, dia pindah ruas ya. Pindah ruas. Yang tadinya di sebelah kiri sama dengan, pindah ke sebelah kanan, nyebrang ya. Jadi yang tadinya positif berubah jadi negatif. Maka didapatkan x-nya itu atau 2x sama dengan 8 dan nilai x-nya adalah 8 dibagi 2 yaitu ya betul 4. Maka sudah didapatkan titik potong antara kedua buah garis tersebut adalah 4,4. Nah, kalau sudah kita gambar garisnya. Bentar ya. Nah, di sini tadi garis untuk ini 2x plus y sama dengan 12 adalah yang ini nih, 2x plus y 12 ke atas. Nah, sedangkan untuk yang x plus 2y sama dengan 12 yaitu adalah yang ini. Ya, ini nih. Tadi ini yang sebelah sini, yang ini ke sebelah kanan nih, paling ininya ya, panjangnya dia.
ke arah sumbu X, kalau tadi manjang ke arah sumbu Y. Nah, oleh karena itu kita tentukan dulu apanya tuh, daerahnya ya. Daerahnya tuh yang mana? Daerahnya itu adalah yang tengah ini. Kenapa yang tengah ini? Kita pakai uji coba dulu. Nah, tadi kan pertidaksamaannya 2x plus y kurang dari 12. Kita ambil titik, sembarang titik ya. Nah, kita ambil yang paling mudah, titik 0,0 saja nih. Pokoknya titiknya tidak berada di garis tersebut. Jadi 0,0. X-nya kita ganti 0. Berarti kan 0. Y-nya diganti 0 juga. Kurang dari 12. 0 tambah 0 ya 0. Kurang dari 12. 0 kurang dari atau sama dengan 12. Betul apa salah? Ya betul ya, ini betul. Karena betul, maka titik 0 ini merupakan arah dari arsirannya. Berarti untuk 2x plus y arsirannya ke arah titik 0,0, berarti ke arah bawah. Nah, ke sini gitu. Ke arah 0,0 kan ini tadi. Nah, begitu juga dengan x plus, aduh, mohon maaf ya, ini komputernya, laptopnya memang lag, jadi kadang suka ini dia, nge-lag dia. X plus 2y sama dengan, atau bukan sama dengan ya, kurang dari sama dengan 12. Sama kayak tadi, x nya kita ambil titik 0,0, berarti x nya 0, y nya juga 0. 0 tambah 0 berarti kurang dari sama dengan 12. Maka 0 kurang dari atau sama dengan 12. Betul juga ya. Berarti ini ke arah titik 0,0. Nah, seperti itu. Maka yang daerah yang diarsir oleh kedua buah garis ini merupakan yang ini nih. Yang ini kan nggak kearsir sama garis ini, sedangkan yang ini nggak kearsir sama garis yang ini nih. Maka inilah yang diambil, daerah yang diarsir warna hijau. Seperti itu ya. Maka titik-titiknya yang diperoleh atau titik-titiknya yang kita ambil, titik 0,0, 6,0, 4,4 dan 0,6. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini titik-titik pojok yang diambilnya. Tinggal kita masukkan ke fungsinya tadi. Fungsinya yaitu yang P sama dengan X plus Y dan Q sama dengan 5X plus Y. Jadi 0,0 sudah pasti 0 ya. 6,0 berarti 6 ditambah 0. Nah, X-nya 6, Y-nya 0, yaitu 6. Yang ini 5 kali 6. Nah, ditambah Y-nya 0, berarti 5 kali 6, 30, tambah 0, 30. 4,4 berarti X nya 4, Y nya juga 4. 4 tambah 4 8. Kalau yang Q 5 kali 4 ditambah 4 sama dengan 24. Dari mana? 20 tambah 4. Betul, 24. 0,6 kita masukkan ke P nya, berarti X nya itu 0, Y nya itu 6, berarti 0 tambah 6 6. Sedangkan yang Q 5 kali 0 tambah 6 berarti 6. Nah, untuk yang P, nilai maksimumnya yang mana? Iya, yang ini. Sedangkan yang Q yang mana? Betul, yang ini. Ya. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai maksimum dari P dan Q merupakan dari P dan Q berturut-turut adalah 8 dan 30. Paham ya? Iya, alhamdulillah kalau kalian paham. Ya, sudah sampai ke asa kemampuan. Berarti ini tugas kalian. Oke, terima kasih telah menyaksikan video Bapak. Mungkin dalam segi penyampaiannya masih ada yang kurang, mohon maaf ya. Semoga kalian
lebih memahami materi yang Bapak berikan atau Bapak Ibu guru kalian berikan ya. Tetap semangat walau masih belajar dari rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka di sekolah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.